kenyang. Jadi ikutan gue. Jadi hari ini kita jadwalnya mau maskeran ceritanya, tapi sambil maskeran dia punya, aku juga punya. Yes. Ini tuh yang dari La Diamond, masker bening gitu guys. Peel mask, jadi bisa dilepas ya kak ya? Iya. Ini tuh kayak masker bening yang tinggal dikopek aja kalau udah kering gitu. Jadi kita mau maskeran sambil aku nanyain gimana sih perasaan dia setelah dia udah jadi member di SJC. SJ itu tahu nggak sih apa tuh? Sri Kandi Jayatama. Sri Kandi Jayatama Indonesia guys. Step yang pertama, kalau kita maskeran, cuci dulu mukanya Sudah. sampai bersih. Kalau udah, Seperti biasa yang ada Seperti telunjuk aja dulu nih makanya. biar lebih hemat jadi pakai telunjuk. Peduli dong dulu. Kok aku tangan kiri sih kak? Ada ganti ya? Oh iya tangan kiri. Jadi nggak usah tebal-tebal banget ya, karena kan ini kan bening. Yang penting merata di kulit. Betul. Kamu udah pakai maskernya berapa lama deh? Semenjak gabung udah langsung ambil maskernya juga kak. Oh. Terus How you feeling? setelah pakai, Yes. ini wanginya betul-betul soft gitu tapi menghanyutkan, tau gak sih kak? Maksudnya ini racun parah. Karena Betul-betul dari dusnya aja enak banget loh, nggak sih? Iya benar-benar. Kan kamu masih ada dusnya. Iya Dari ini dusnya tuh enak banget. nggak perlu dibuka, ini tuh udah wangi sampai Dan ini betul-betul ngangkat komedo ya kak ya. Iya. Aku kalau pakai masker tuh malam kak, terus pernah sampai ke bawah tidur saking enaknya. Maksudnya ke bawah tidur nggak sampai pagi juga, maksudnya sekitar setengah jam gitu. Terus tiba-tiba kebangun loh, kan tadi aku maskeran nih. Iya. Jadi sebenarnya Jadi nggak boleh. ngupas-ngupasinnya sambil ngantuk-ngantuk. Sebenarnya kalau mau malam maskeran takutnya kayak gitu, jadi mending pilih waktu weekend aja, Sabtu atau nggak Minggu, jadi pasti nggak ke bawah tidur. Iya sih. Tapi nggak ada efeknya kok kalau ke bawah tidur. Dan Kakak kan nanya gimana perasaannya setelah di SJI ya. oke. Banyak pelajaran sih. Yang utama tuh banyak pelajaran yang didapat gitu. Masuk bisnis jaringan itu kasih banyak pengalaman buat aku pribadi, karena kakak kemarin tadi jelasin ke aku kalau di bisnis itu apa yang dialami ya aku juga ngalamin gitu, bukan melulu tentang income ya kak ya. Yes. Dan aku ngerasa memang ya begitulah, bahkan kami dipertemukan itu kan dari SJI melalui Kak Agnes ya kan kak. Aku bersyukur untuk itu sih kak. Yang pertama tuh relasinya jadi nambah, dan dari hubungan kita juga kita bisa saling sharing. Kakak juga banyak ngajarin aku untuk bersyukur, itu paling utama loh. Jadi nggak melulu tentang uang gitu. Oke. Terus aku mau nanya, kenapa kamu memilih join di SJI pertama kali ini? Kamu belum ngerasain tuh. Kenapa kamu kok yakin pengen jadi member di SJI? Karena dari satu, leader aku kan Kak Agnes. Aku udah dijelasin Kak Agnes itu sejelas mungkin mengenai peluang di bisnis itu memang benar-benar menjanjikan gitu. Jadi bukan kita jual secara konvensional, kita bisa jadi bentuk tim penjualan gitu kak. Mainkan bisnisnya maksudnya. Maksudnya kak? Jadi kayak misalnya kita nggak kayak jualan konvensional biasa gitu, tapi kita mainkan peluang bisnis. Benar. Kita kembangin bisnisnya, sistemnya gitu kan kak. Next planmu, kan kamu baru join nih, kan banyak banget orang yang kalau misalnya dia udah join, terus jujur aku sendiri pun belum langsung menjalankan memang pada saat itu, karena memang aku belum tahu banget sistemnya. Terus setelah aku udah tahu, istilahnya aku kayak kebakaran jenggot untuk
benar-benar kayak fokus di bisnis ini. Nah, next planning kamu nih, karena kamu masih baru juga, apa gitu? Karena banyak juga member-member yang kalau misalnya dalam pertengahan gitu dia ngerasa down, dia ngerasa kayaknya aku nggak bisa menjalankan bisnis ini, padahal sebenarnya ya kayak sama dibilang tadi di khotbah itu kan, kita ceritanya belum selesai tapi kayak kita pengen menyudahi, harusnya kan kita lanjutkan terus ya kan. Terus tanggapan kamu kalau untuk kayak gitu kayak gimana? Apa yang harus aku lakukan sekarang gitu ya Kak? Yes, sama nextnya, Yang karena kamu udah pasti- tahu peluang bisnisnya di sini tuh kayak gimana gitu. Yang pertama aku mau kasih tahu juga untuk memulai bisnis itu kan nggak gampang gitu. Karena pernah juga ikut bisnis jaringan, jadi kayak ngerasa pahit hati sendiri. Padahal itu karena perbuatan kita yang nggak mau berjuang gitu loh, nggak mau ngembangin potensi kita, membatasi diri. Jadi aku kayak mengebangun tembok pemisah gitu antara aku dan proses itu. Aku nggak mau dibawa ke prosesnya gitu kan. Jadi sekarang lebih ke menikmati proses, betul-betul menikmati proses dengan target-target yang pasti ada lah, target yang mau dicapai. Walaupun sekarang kadang targetnya maunya tanggal segini nggak kesampaian, tapi usahanya udah buat aku lebih bersyukur. Usaha yang aku lakukan itu udah bisa aku syukuri gitu loh, dibandingkan hidupku yang sebelumnya. Aku udah berani melangkah gitu. Wih, keren. Itu sih. Jadi dia tuh berani memulai hal yang baru lagi yang Ya, bikin dia tuh benar. kayak semakin pengen kembangin bisnis ini. Sebenarnya gini, aku mau ceritain. Jadi peluang di bisnis ini tuh gak cuman melulu istilahnya soal income, tapi memang karena pasif income-nya juga jalan. Jadi kalau bagi orang-orang yang memulai bisnis ini untuk belajar, di sini tuh ada banget panggung buat kalian gitu. Karena jujur aja ketika kita tuh mau buka bisnis atau mau buka usaha, minimal dari modal yang kita keluarkan itu tuh ya memang harus effort ke sana gitu. Tapi kalau di SJ itu nggak banget. Dengan nilai modal yang kita keluarkan, benefit yang kita dapat sendiri tuh jauh lebih banyak. Ya nggak sih? Ya betul. Jadi kayak ibaratnya gini, kamu beli barang terus kamu keluarin modal ke situ, lebih dari situ kamu mau dapetin gitu. Bahkan kalau dengan grand sekalipun itu yang 1.324.000 itu nggak seberapa gitu kan. Karena kita dapat produk juga kan. Yes. Kita ambil paket itu kan, kita dapat produknya dan hasilnya itu memang ke wajah kita juga, karena kita kan butuh perawatan juga ya kan Kak. Yes. Itu dia juga satu aku kenapa milih SJI, karena dia produknya skincare. Jadi dapat di aku juga perawatannya, bisa juga jalanin bisnisnya. Tuh dia, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Aku setuju. Anyway Kak Maria nggak apa ya Kak kalau misalnya kita ketemu video. Jadi yang aku dapetin itu satu juga manfaatnya tuh banyak banget, selain dari relasi bisa juga untuk kembangin yang passive income. Terus kita di sini tuh kerjanya tuh nggak sendirian. Kita tuh punya tim, kita tuh punya leader. Jadi nggak kayak melulu soal bisnis yang kayak bilangnya ya kamu terjun langsung di situ ya udah langsung diungsepin ke situ gitu, enggak. Sampai kamu benar-benar bisa dibentuk, bisa belajar, bisa menghasilkan sendiri, nah baru. Sekarang intinya kita mau atau enggak gitu aja ya Kak ya. Yes. Jangan ini dulu, mulai aja dulu, jangan pikir yang lain-lain padahal belum dimulai udah mikir nanti nggak laku atau gimana, atau Nah itu aku banyak nggak- banget tuh yang bilang kayak gitu. Banyak banget. sama aku juga banyak gitu Kak. Jadi kayak udah diketawain aja lah sama orang-orang yang kayak gitu. Diaminkan juga. Iya benar juga sih. Kalau aku yang kemarin kan bilang janji mau bikin video nih sama grup. Jadi ini yang mau aku bagikan juga, mumpung ada adik di sini. Jadi kita tuh sekarang di era yang namanya itu persaingan. Setuju nggak? Iya. Kayak misalnya yang kamu sekarang di posisi yang masih mencari pekerjaan, kamu kan bersaing dengan orang lain. Betul. Nah sama, kalau di bisnis itu juga kita kayak gitu. Dengan semua brand, dengan semua merek, kita tuh punya panggung sendiri-sendiri gitu loh untuk bersaing. Kebayang nggak kalau misalnya teman-teman nih punya sesuatu hal, skill ataupun kemampuan dari kita itu yang harusnya kita kembangkan tapi kita diamkan, ya kan? Kita nggak bisa bersaing. Jadi yang terjadi adalah ketika ada trouble di situ, kita misalnya ada trouble untuk masalah finansial, dan ketika ada guncangan yang ekonomi itu kan istilahnya, kalau dari aku ya, misalnya kita bekerja nih, jangka waktu kita bekerja itu kan ada batasnya. Ketika itu udah selesai, setelah itu kita kayak gimana gitu kan. Nah ketika ada goncangan kayak gitu,
kita baru memulai, nah kita nggak siap, kita udah kalah saing duluan. Susah banget ya ngomongnya. Udah kalah saing duluan gitu. Jadi kalau bagusnya memang membangun bisnisnya, dari aku juga bilangkannya gini, jangan bangun bisnis ketika kita udah mulai mepet, udah mulai butuh, tapi bangunlah bisnis itu ketika kita benar-benar ada kesempatan itu sedini mungkin ya gitu ya Kak. bener. Beda sih sekarang cara pandangnya ya. Dulu aku nggak pernah kepikiran kayak gitu. Sama, bener Kak. Kayak dulu tuh kuliah, ya udah habis kuliah cari kerja gitu dulu kan Kak. Sekarang kayak ya udah cari kerja, apa salahnya berbisnis ya kan, sama-sama membangun, sembari cari kerja aku juga membangun bisnisku gitu maksudnya Kak. Bener. Jadi sejalan deh gitu, jangan timpang. Nggak salah kok, kan nggak ada yang salah berbisnis gitu loh, yang penting kita mau aja. Terus tadinya juga kan aku gini, kalau untuk pakai yang skincare aku tuh gak ada kepikiran sih sama sekali, karena untuk merawat kulit wajah itu ternyata gak gampang. Sama kayak misalnya kalau kita tuh melihara sesuatu binatang lah gitu, kayak misalnya aku melihara ikan nih, dia dari bayi, kita kalau nggak tahu kebutuhannya dia sama kebiasaannya dia, kalau kita paksa dia bertumbuh nggak bisa. Sama kayak misalnya kulit ya, kita kalau misalnya gak ada perhatian sama sekali ke kulit, ya jatuhnya kulit kita tuh jadi gak sehat gitu. Iya betul. Karena gini, pola makan, jam tidur, ya kan, kebiasaan kita untuk cuci muka, lingkungan gitu kan. Karena kan kita seharian di luar juga kalau nggak cuci muka itu kan nempel terus itu yang jadi kuman. Itu ngaruh. Jadi kalau dibilang aku jerawatan ini Tin, udah aku pakainya produknya tapi kayaknya nggak cocok gitu, mungkin dalam penggunaannya itu salah gitu, dia salah nggak pemakaian gitu dia ya, nggak ngerti atau kondisi mungkin kulitnya. nggak rutin makainya ya, Bisa jadi. terus kayak maunya sekali pakai tuh langsung ada hasil gitu, kayaknya nggak mungkin juga kan. Enggak juga Ya sih. harus ada juga prosesnya. Aku burikan tuh udah lama banget, baru bisa fokus tuh dari bulan Januari loh. Januari, Februari, sekarang Maret, hampir dua bulan lebih. Sama Kak, aku juga kan dari kampung ya. Wajahnya hitam, dekil, kusam semua deh. Jadi ini tuh skincare pertama yang aku pakai Kak. Oh iya. Iya, ini skincare pertama yang aku pakai itu Lee Diamonds. Dan karena memang cocok untuk semua kulit, ya nggak ada salahnya kan untuk nyoba, ternyata cocok gitu. Padahal kondisi kulitnya tadinya kayak mana deh, kering. Iya kering, kusam, terus hitam, tau gak sih Kak? Karena Kusam. iya kena matahari Flek-flek terus hitam kan. berarti ada juga. Enggak sih, lebih ke pori-pori dia. Tapi semenjak krimnya yang bantu pori-pori aku mengecil gitu. Dan ini untuk Kalau aku tadinya nggak pernah loh, serius jujur aja, boro-boro mau skincarean ya dulu pas zamannya masih, ketika aku susah cuci muka aja udahlah gitu. Ternyata ngaruh juga gitu. Sabun cuci muka, sabun badan tuh nggak boleh dipakai untuk sabun cuci muka. Iya betul, harus dibedain. Karena kulit kita kan lebih sensitif dari kulit wajah kita lebih sensitif dari yang lainnya, bagian kulit kita yang lain. Bener. Itu sih. Kalau pakai skincare itu tuh nggak boleh kayak makan cabai di situ dipakai langsung. Betul. Kerasa. Karena kita produknya itu herbal ya, jadi wajar sih menurut aku tuh kita butuh waktu untuk 1-2 bulan baru ada kelihatan hasil. Iya. Bahan alami premium lagi ya Kak ya. Iya. Aku suka yang caviar. Karena dia selain wangi tuh enak banget gitu, karena sabun di caviar sama yang ini maskernya ini, apalagi serumnya itu tuh kerasa banget. Gila. Ya, yang ada bahan caviarnya itu sabunnya ya Kak ya. Iya, terus yang krimnya stabil. juga kan Di di krim krim juga sama enggak ya, apa ya, kalau di serumnya enggak. face mist enggak ya, ada sih satu lagi apa ya, lupa juga. Yang ada bahan caviarnya. Kenapa kamu melek bisnis untuk yang usia sekarang?
Karena Karena kamu butuh atau karena kamu pengen bangun aset? pastinya emang karena bangun aset ya kak. Bangun aset dalam artian kan aku pernah juga buat di status. Jadi aset yang dimaksud itu bukan melulu tentang uang juga ya nggak sih kak. Komunikasi juga dibangun dan kepemimpinan kita pun makin kelihatan gitu loh. Iya, communication skill. Terus Betul. gini, dari pembinaan-pembinaan yang kamu dapetin, kamu ngerasa itu membantu nggak buat diri kamu? Sangat membantu. Iya. Sangat membantu. Betul-betul sangat Yang membantu. tadinya nggak pede jadi pede ya. Iya betul. Terus banyak tertampar sih karena kan dari anak-anak muda juga udah banyak yang join di sini kan kak. Terus Iya. penghasilannya udah sampai belasan juta atau puluhan juta juga udah mereka raih Mas gitu loh. Dwi Aji. Iya namanya itu Mas Dwi Halo Mas Aji. Dwi Aji. Ya, Nanti aku Mas. masukin di YouTube ya. Mas. Mas Dwi Aji itu mahasiswa di daerah Solo. Dia umur 20 tahun tapi dia sekarang tuh posisinya karena di sini juga itu ada jenjang karir guys. Jadi jenjang karirnya ini yang bisa menentukan teman-teman dapat reward apa dan sebagai leader apa gitu. Jadi kalau 1 juta dia dapatnya itu namanya silver leader. Nanti kalau udah di angka 10 juta itu namanya gold leader. Terus nanti di angka 40 juta itu namanya emerald leader. Nah, Mas Dwi Aji ini yang mahasiswa tadi itu dengan umur 20 tahun sekarang, dia itu udah di posisi emerald. Jadi ya dengan income 40 juta seorang mahasiswa ya memang aku akui semua orang tuh nggak mekar bersamaan. Yes. Karena bunga pun nggak mekar sekaligus gitu, tapi ada prosesnya. Tapi yang aku salutkan adalah ketika Mas Dwi Aji itu dia berhasil membeli motor Honda CBR dengan harga 35.600.000 dari SJI ini doang guys. Kayak ibaratnya gini, jualan sabun, jualan skincare dapat duit. Padahal dia modalnya cuma yang tadi itu pertama Dan doang. cowok loh ya. Kak? Yes, dan cowok. Skincare itu 1.324.000 doang modal dia. Tapi dia bisa dapat income dari timnya dia. Terus yang kedua bisa beli motor sendiri dari impian dia yang udah benar dirancang sama dia, di-planning sama dia. Dia punya passive income yang berjalan biarpun dia nggak menjalankan bisnisnya. Terus dia juga punya anggota yang benar-benar kayak aktif. Dia punya skill yang sekarang itu tuh menurut orang gila ya, dia aja bisa, orang lain masa enggak gitu. Jadi Itu motivasi gitu ya, kayak motivasi. Jadi banyak banget manfaatnya gitu. Kayak ngerasa aku yang selama ini kayak diam-diam aja kayaknya udah kebuang banyak waktu nggak sih? Tapi kan kita mau dibawa proses kan. Kita Yes. tunggu ya kan. Kita nikmati aja. Kalau dari posisi Sapir nanti 100 juta teman-teman udah dapat yang reward ini lagi, motor. Mas Jedo kan udah dapat motor. Terus nanti kalau dia udah di posisi diamond, kamu tuh punya rumah. Satu unit. Wow. Menjanjikan. Memang harus dijalankan gitu. Sama kayak kemarin aku juga ditampar banget kan. Ngapain nonton snack video? Nonton video dapat duit. Kalau mau dapat duit ya action, ya kerja gitu. Betul juga. Kalian dapat duit cuma dari nonton video kan? Tapi aku benar-benar menjalankan itu loh. Gitu ya. Dengan serecehan itu koin aku mau kerjakan coba dulu. Padahal dengan bisnis yang sekarang benar-benar menjanjikan, ya aku tetap kerjakan juga sih. Iya harus nggak. Tapi se-effort gitu loh, ternyata orang-orang ya tertarik gitu loh. Nonton video dapat koin bisa jadi diuangkan, padahal ada bisnis yang menjanjikan, ya kurang apa coba. Aku jadi geli sendiri kalau ingat itu. Dari siapa kak tahu? Hah? Dari siapa tahunya? Yang snack video. Kayak Kristal. Dan kakak tahu nggak? Kak Kristal taunya dari kamu. Aku rekrutmen Sepudan sama rekrutmen Abang plus rekrutmen Kak Agnes. Kak Agnes gimana? Kayaknya Kak Agnes nolak deh kak. Siapa? Kak Agnes ikut. Tapi ujungnya aku paksa dia untuk ngedownload video itu, tapi dia nggak menjalankan. Pas ketika Kak Agnes itu udah ngedownload guys, besoknya nggak bisa lagi dibuka snack video. Jadi koinku tuh masih ada sekitar 25.000 di situ yang bisa diuangkan, nggak bisa dibuka lagi, udah diblokir. Gak apa-apa kak, jadi pelajaran. Tapi kamu udah dapat berapa? 150 ya kata si Kristal ya? Iya dapat 200-an deh kayaknya. Karena itulah kan, inilah memang. Aku tuh Ayo
dapetnya ngaku aku dapetnya dari guru PPL aku. Jadi kayak yakin gitu loh. Ya nggak tahu deh udah dianggap sebagai ini aja, iseng-isengan. Iseng-isengan belaka. tapi beneran kan emang dapat duitnya kan? Dapat kok. Wah itu lucu banget loh. Itu Kak Kristal yang prospekin aku, tanggung jawab loh Kak Kristal loh. Ayo lu Kristal lu, ini gue nih di sini nih. Aduh rekrutmennya dia yang pertama ke Kak Kristal terus ke aku lagi, aduh. Baru ke Agnes deh. Sumpah lucu banget. Itu dulu kan TikTok juga kayak gitu kan. Iya ada TikTok Cash ya kak. Tapi TikTok lama banget dapat poin. 600. Itulah yang namanya segala yang begini. Proses yang kita lakukan dengan, maksudnya sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah itu nggak bertahan lama. Iya. Ya nggak sih kak? Itu cuman sementara. Iya makanya. Jadi aku kayak nganggap gini, oh ya udah deh, aku responnya udah iseng-iseng aja. Ternyata beneran, ya udah dijalanin aja. Kapan berhentinya dia ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak berpengharapan ke itu juga gitu loh. Tapi sama bisnis jangan iseng-iseng kayak gitu lah. Iya, Kalau bisa bener. ya. Aduh itu parah banget sih. Kalau yang ini diseriusin kok guys. Semoga ya, semoga doain. Bonus di sini itu banyak harian. Hmm. Kalau closing ya kamu dibayar. Gak usah nunggu 1 bulan, kamu kan udah gajian kok.